Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Dewan Juri yang terhormat, yang saya hormati seluruh panitia penyelenggara dan seluruh peserta LDBI yang saya banggakan. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Valencia Fari Widiatamaka Saraswati. Saya merupakan perwakilan dari SMA Negeri 5 Taruna Brawijaya, Jawa Timur. Di sini saya berperan sebagai tim afirmasi atau tim pemerintah akan menyampaikan argumen saya tentang mosi pertama hari ini, yaitu sebagai negara berkembang dengan potensi maritim, Dewan ini tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru. Seperti yang kita ketahui bersama, ekonomi biru merupakan sebuah strategi ekonomi yang dimana mengutamakan sektor maritim, yaitu contohnya ada perikanan, pariwisata kelautan, transportasi laut, pertambangan yang ada di laut, serta budidaya air. Yang tidak lupa juga mengutamakan aspek ekosistem dan ekologi. Ketika kita dapat menerapkan ekonomi biru secara maksimal, kita bisa mendapatkan banyak sekali dampak positif, yaitu antara lain adalah kita bisa menerapkan teknologi ramah lingkungan dan berkelanjutan. Yang kedua adalah bisa meningkatkan perekonomian di bidang maritim, mengingat Indonesia sendiri memiliki potensi di bidang kemaritiman yang sangat besar karena Indonesia memiliki luas maritim yang sangat besar pula, sehingga Indonesia bisa menjadi poros maritim dunia suatu hari nanti. Kemudian saya menyatakan setuju dengan mosi ini karena Indonesia untuk saat ini masih belum bisa 100% bergantung pada sektor kemaritiman. Faktor yang mendukung adalah kita terbatas sumber daya manusia, yang dimana sumber daya manusia kita sendiri rata-rata belum terdidik, belum terlatih, dan belum terverifikasi atau masih amatir. Kemudian kesejahteraan perekonomian nelayan di Indonesia juga dinilai masih kurang. Kemudian yang kedua adalah ahli teknologi ramah lingkungan di Indonesia masih minim, dan penerapan teknologi hijau atau ekonomi hijau di Indonesia yang masih perlu ditingkatkan lagi. Ketika kita tidak bisa mantap menerapkan ekonomi hijau, bagaimana kita bisa menerapkan ekonomi biru? Kita juga perlu menerapkan atau mementingkan ekosistem serta ekologi yang ada di kelautan tersebut. Maka kita perlu memantapkan penerapan ekonomi hijau kita terlebih dahulu, serta alat teknologi ke teknologi hijau atau teknologi yang lebih ramah lingkungan lagi. Contohnya ketika nelayan menggunakan teknologi atau teknologi penangkapan yang dimana tidak ramah lingkungan, seperti contohnya menggunakan pukat harimau, peledak, atau bahkan racun. Kemudian yang ketiga adalah biaya produksi yang tinggi. Ketika kita ingin mendapatkan teknologi ramah lingkungan atau menerapkan alih teknologi ke yang lebih baik lagi, kita memerlukan biaya yang tidak sedikit pula. Dan itu juga merupakan faktor penghalang yang masih harus dicari solusinya hingga saat ini di Indonesia. Kemudian yang keempat adalah Indonesia memiliki potensi besar di bidang yang lain. Seperti yang kita ketahui, di mana negara-negara yang telah berhasil menerapkan ekonomi biru merupakan negara-negara yang memang memiliki potensi besar, terutama sebagian besar adalah di wilayah laut atau kemaritiman. Sedangkan Indonesia memiliki wilayah atau memiliki potensi yang lebih besar, yang tidak kalah besar pula, atau memiliki potensi yang seimbang antara kemaritiman dan juga potensi sektor-sektor yang lain, seperti sektor di mana sektor perkebunan, hasil bumi, dan juga pertambangan. Maka dari itu saya menawarkan beberapa solusi yang bisa diterapkan oleh Indonesia, yaitu yang pertama adalah Indonesia harus lebih memperbaiki atau mengusahakan penerapan ekonomi hijau secara lebih maksimal lagi. Ketika kita bisa memaksimalkan penerapan ekonomi hijau atau kita bisa mengalih fungsikan antara ekonomi hijau, antara teknologi yang kita gunakan sekarang ke teknologi hijau, maka kita juga bisa lebih mudah untuk menerapkan ke ekonomi biru. Kemudian kita bisa mengutamakan sumber daya lain terlebih dahulu untuk saat ini, yaitu sumber daya lain di bidang darat seperti mungkin hasil bumi. Kita juga bisa mengekspor rempah-rempah, mengekspor hasil bumi seperti perkebunan kita, kemudian juga hasil pertambangan seperti batu bara, besi, nikel, emas, dan lain-lain yang dimana kita juga tidak kalah dalam bidang tersebut. Kemudian berikutnya, yang keempat adalah kita bisa fokus pada pelestarian alamnya, bukan di mana promosi di bidang pariwisatanya, karena kita sendiri juga mengutamakan ekonomi hijau, yang dimana ekonomi hijau adalah merupakan ekonomi yang ramah lingkungan, yang dimana
kita harus mengutamakan alam atau kelestarian ekosistem yang ada di daerah tersebut. Ketika kita memiliki sebuah objek pariwisata yang dimana pariwisata tersebut misalnya ramai banyak orang dan malah menimbulkan banyak limbah sampah yang terjadi di sana, maka kita harus memfokuskan pada pelestarian alamnya terlebih dahulu daripada untuk promosinya untuk saat ini. Kemudian berikutnya adalah menggunakan teknologi ramah lingkungan yang efisien. Memang ketika kita menggunakan teknologi tradisional adalah teknologi yang ramah lingkungan, tetapi ketika untuk yang kita butuhkan sekarang bukan adalah teknologi yang hanya ramah lingkungan, tetapi juga harus efisien. Yang berikutnya adalah yang paling utama adalah kita harus meningkatkan perkembangan SDM, yang dimana perkembangan SDM kita bisa memasukkan kurikulum lingkungan hidup ke dalam kurikulum yang dipelajari di sekolah. Kemudian kita juga bisa membuka seperti workshop atau pelatihan khusus untuk tenaga-tenaga kerja yang ada di Indonesia yang khusus di bidang kemaritiman. Sekian argumen yang bisa saya sampaikan, saya ucapkan terima kasih.